Hari Raya Idul Fitri merupakan momen berbahagia bagi semua umat muslim. Setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Namun, apa jadinya jika di momen penuh sukacita tersebut masih ada sebagian orang yang bersedih karena tidak bisa merayakan Idul Fitri sebagaimana mestinya. Seperti kisah anak yatim yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Dikisahkan, suatu ketika Rasulullah SAW berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Di perjalanan beliau melihat begitu banyak anak-anak yang bermain dengan cerianya. Tapi Rasulullah terkejut begitu di hadapannya ada seorang anak kecil, seorang diri dengan pakaian kumal sembari menangis. Merasa iba, Rasulullah pun bertanya, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis? Kenapa tidak ikut bermain bersama teman-temanmu?" Kebetulan anak kecil yang tidak tahu bahwa di hadapannya itu adalah Rasul, anak itu pun menjawab, "Wahai laki-laki di hadapanku, ayahku telah meninggal saat mengikuti suatu peperangan bersama Rasulullah. Setelah itu, ibuku menikah lagi dan memakan semua harta-hartaku. Lalu, bapak tiriku mengusirku dari rumah. Sejak saat itu, aku pun tidak lagi memiliki makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Ketika telah sampai hari ini, di Idul Fitri, aku melihat begitu banyak anak-anak yang berbahagia dengan ayah-ayah mereka. Aku pun sedih dan menangis." Setelah mendengar penjelasan anak yatim tadi, Rasulullah merasa begitu iba dan bermaksud untuk merawatnya. "Wahai anak kecil, bersediakah jika aku menjadi bapakmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi kedua saudara laki-lakimu, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu?" Tawa Rasulullah kepada anak tersebut. Lalu anak itu pun menyadari bahwa laki-laki yang ada di hadapannya itu adalah Rasulullah SAW. Dan ia pun menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak senang, wahai Rasul?" Jawab sang anak dengan penuh gembira. Nabi pun membawanya pulang ke rumahnya, memberinya pakaian yang indah, memberi makan sampai kenyang, menghiasinya, dan memberinya minyak wangi yang harum. Sekarang anak yatim itu bisa bermain dengan penuh tawa bahagia bersama teman-teman seusianya. Melihat itu, anak-anak yang lain melihatnya penasaran. "Bukannya engkau yang dulu menangis, mengapa sekarang terlihat begitu bahagia?" Tanya mereka penasaran. Anak yatim itu pun menjawab, "Memang dulu aku kelaparan, tapi sekarang aku sudah kenyang. Dulu pakaianku buruk, kini sudah tidak lagi. Dulu aku seorang yatim, tapi kini Rasulullah adalah ayahku, Aisyah adalah ibuku, Hasan dan Husain adalah saudara laki-lakiku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudara perempuanku. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia?" Jawab anak tersebut. Anak-anak yang mendengar pengakuan itu merasa iri dan berujar, "Andai saja bapak kami syahid saat peperangan, pasti sudah seperti engkau." Setelah Rasulullah wafat, anak itu kembali terlunta sebagai anak yatim. Lalu diasuh oleh Abu Bakar. Kisah Rasulullah dan anak yatim di atas ini memiliki beberapa pelajaran penting yang perlu kita teladani. Di antaranya adalah, momen Idul Fitri merupakan momen yang berbahagia. Tapi jangan sampai kita terlalu larut dalam kebahagiaan diri sendiri sampai melupakan nasib orang lain. Dan dari kisah ini juga kita bisa melihat sendiri bagaimana Rasulullah begitu iba melihat kondisi anak yatim yang sebatang kara yang tengah bersedih. Padahal di saat anak-anak usia yang sebayanya bersuka cita. Melihat kepiluan itu tanpa pikir panjang, Rasulullah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, anak yatim itu hidup dengan penuh bahagia. Lalu, poin selanjutnya adalah
Pentingnya rasa tanggung jawab. Sebagai nabi sekaligus kepala negara, Rasulullah memiliki rasa tanggung jawab yang penuh terhadap rakyatnya. Ketika beliau melihat ada anak yatim yang sebatang kara, yang ayahnya meninggal karena peperangan, dengan sifat kepemimpinannya, Rasulullah merasa bertanggung jawab dan tanpa pikir panjang mengadopsi anak tersebut. Lalu, poin berikutnya adalah anjuran mengasuhi anak yatim. Apa yang dicontohkan Rasulullah merupakan dorongan bagi umatnya untuk selalu menyantuni dan mengasihi anak yatim. Ada banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan anjuran dan keutamaan menyantuni anak yatim. Di antaranya ada, aku dan orang yang mengurus dan menanggung anak-anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak meregangkan keduanya. Hadis tersebut menunjukkan betapa besar keutamaan yang diperoleh orang yang mau mengurus anak yatim. Sampai-sampai begitu dekatnya, diibaratkan seperti dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah yang begitu dekat. Pengibaratan seperti kedua jari yang berdampingan ini menunjukkan balasan yang mulia bagi orang yang mengurus anak yatim dan cepat masuk surga dengan kedudukan tertinggi di dalamnya. Ibnu Battal menjelaskan bahwa berdasarkan hadis ini, orang yang mengurus anak yatim akan mendapatkan kedudukan tertinggi di akhirat, yaitu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari jadikan momen Idul Fitri yang penuh bahagia ini sebagai momen berbagi kebahagiaan terhadap sesama. Momen Idul Fitri merupakan momen berbahagia dan istimewa, tapi akan lebih istimewa jika kebahagiaan itu juga dirasakan oleh orang lain.